Koran sebagai media cetak tentu dapat memberikan informasi bagi para pembacanya. Namun kita setelah selesai membaca koran biasanya membuang limbah koran begitu saja. Tapi lain halnya dengan kreator kita pada episode kali ini yang membuat berbagai macam kerajinan koran yang memiliki nilai ekonomis dan juga nilai tepat guna. Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Bersama saya Sri Rahman, inilah sang kreator selengkapnya. Oke, pemirsa sang kreator, sekarang saya sudah dengan dua orang yang sangat luar biasa nih, yang membuat aneka kerajinan dari koran. Penasaran kan pemirsa, seperti apa sih proses pembuatan dari kerajinan koran ini sendiri? Langsung saja kita sapa, kita berbincang-bincang dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Oke, Ibu di sini sudah ada berbagai macam koran bekas ya. Nah, saya itu penasaran Bu, kerajinan seperti apa yang Ibu buat dan latar belakangnya apa sih Bu yang Ibu tergagas nih membuat kerajinan dari koran ini? Ya. Yang pertama-tama ya tadinya saya suka sama limbah atau barang bekas gitu. Terkadang ada kain perca atau apa gitu ya yang dibikin itu karena kita mempunyai satu selera yang sama ya. Iya. Ya kebetulan terus ada program dari dinas. Iya. Katanya ada pelatihan di Dekranasda Jabar. Saya mengikutinya. Waktu itu belum ketemu kita ya. Tahun berapa? Tahun 2016 saya ikut pelatihan kalau nggak salah. Oke, jadi tahun 2016 itu Ibu mulai mengikuti pelatihan dari Dekranasda. Ya. Nah, pada saat itu Ibu sudah buat belum? Belum. Oh, belum. Jadi Ya. setelah melihat pelatihan dan membuat kerajinan dari koran, baru Ibu mengaplikasikannya, mempraktekannya dan dibikin usaha. Iya. Oke. Terus kan kebetulan kalau di Purwakarta masih belum ada gitu ya. Jadi saya kembangkan gitu. Oke. Lebih ke banyak melatih teman-teman ya, dan yang lainnya tanpa takut ditiru gitu. Oke. Malah lebih banyak berbagi ilmu gitu aja. Oke Bu, dari 2016 sampai dengan sekarang nih ya, tentunya sudah berbagai macam kerajinan yang Ibu buat. Nah, saya penasaran, yang akan Ibu buat saat ini adalah kerajinan apa nih Bu? Kebetulan kita satu bidang yang sama ya, menganyam. Nanti kalau waktunya nggak mepet, paling bikin itu aja, tempat pensil yang kecil aja. Oke, sudah disepil nih, Ibu kira-kira ingin membuat apa? Kan penasaran kan, pengen langsung membuat dan belajar langsung dari ibu-ibu yang dua ini, yang luar biasa. Langsung aja Bu, praktekkan Bu, tahap demi tahapnya. Sekarang yang harus dipersiapkan apa dulu nih? Yang pertama ini koran dulu. Oke. Koran bekas nih. Yang tadinya kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini kalau kita lihat korannya. Kalau kita mau dibikin pendek, nanti potongannya seperti ini hasilnya. Harus seperti ini dulu. Dilipat dulu yang ini tengahnya. Oke, dilipat. Nah, terus nanti digunting. Oke, saya mau gunting. Ya, Digunting apa di cutter? Mau cutter boleh, mau gunting boleh. Oke. Yang penting hasilnya rapih. Jadi dibagi dua ya dari ukuran koran yang ini. Ya. Jadi pemirsa, tahap awalnya adalah koran utuh ini kita gunting. Oke, setelah terbagi dua. Ini dilipat 3 ya. Ini kan kita ambil sebelah dulu. Ini dilipat 3. Oke. Misalkan ukurannya sama ya. Gini aja. Biar cepet. Oh iya, jadi setelah seperti ini kita lipat 3 ya. Ya, dilipat 3 gini aja. Udah. Nah, seperti ini. Pakai ini aja biar. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti kalau kita pengen menghasilkan yang berwarna ya,
yang kelihatan itunya ya, Motif. huruf-hurufnya ya, Oh, ya. motifnya. Nanti kita yang diambilnya yang tengahnya aja. Kalau pengen hasilnya seperti ini. Kalau nanti hasilnya pengen putih seperti ini, biar nanti catnya bisa warna-warni gitu ya. Nanti kita ambilnya yang pinggiran. Kalau yang pinggiran, ini kan itunya ngebentuknya pakai ini ya. Jadi beda-beda ya. Ini alat bantunya ya. Ini sebagai alat bantu. Nah, untuk melintingnya ini pakai ini nih. Lidi? Bukan. Oh, bukan. Ini bambu. Bambu yang dibikin khusus. Yang dibikin khusus. Ini bahannya buat bahan bikin Tusuk sate. bukan buat sarang burung, apa namanya? Apa Bu? Ayo. Kandang Oh, burung, untuk ya. jadi ini membuat bahannya dari bambu yang biasanya dipakai untuk kandang burung. Barangkali pemirsa ingin mempraktekannya di rumah. Jadi tipsnya itu. Oke, setelah ini apa lagi, Bu? Ini yang dari ujung dulu. Ini kan dibalik ya. Biar nanti hasilnya putih ya. Putih seperti ini. Iya. Ini kan nggak kelihatan korannya ya. Iya, nggak ada tulisan-tulisannya. Iya. Nah, ini di sini ini cara ngelintingnya kayak gini. Oke, kita ambil ujungnya. Enggak gini aja nih. Ini kan sesuai ukuran panjang. Oh, jadi harus simetris. Iya. Nah, ini rada berdiri gini ya. Oke. Ini diikutin sama telunjuk. Kelihatannya mudah, ternyata harus teliti ya, Bu. Iya. Nanti kalau salah itunya caranya, ukurannya juga salah. Oh. Nggak sama, nggak kayak gini. Ini kan Oke. udah sama ya tuh. Iya. Jadi pemirsa, sebenarnya prosesnya itu seperti mudah, hanya melinting saja, namun sedikit rumit karena harus teliti. Jika salah ukurannya nanti akan berpengaruh terhadap nanti hasil silintingannya ini. Ukurannya tidak akan sama. Yuk kita praktekkan, saya bisa atau tidak. Bismillah. Pasti bisa. Oke. Ikutin aja nih yang ini. Oke, terus saja ya, Bu. Terus ikutin. Oh, jadi Bu, tiap si bambu ini tuh ukurannya beda-beda. Iya. Oke, saya baru tahu. Ini yang dikasih lem cuma ujungnya aja ya. Oh, ini. Iya. Yang ujungnya aja. Nah, sudah. Ya, sok tinggal ditarik aja. Susah, Bu. Ini berarti udah ini udah Udah bagus. sama nggak? Ini buat pemula bagus loh. Wih, saya lolos pemirsa. Untuk pemula sudah bagus. Iya. Siap saya menjadi pegawai ibu lah. Sudah Siap. lolos. Oke, setelah ini apalagi Kalau setelah yang melinting? mau dibikin yang panjang, ini yang ukuran gini, nanti hasilnya seperti ini kan? Oke. Ini, kalau cara melipatnya kayak gini. Kalau mau bikin yang panjang, ini kan yang pendek ya. Ya. Kalau yang panjang, malah gini, ya ngelipatnya, cara ngelipatnya. Ya. Sudah panjang. Yuk, kita membuat lintingan yang panjang. Ya, sok, semangat. Mana bambunya, Bu? Tadi? Tetap sama yang ini. Iya. Jadi satu dipakai seterusnya. Iya. Sama belum patah. Kalau yang ini malah sampai hilang nih lidinya, nggak kelihatan baru. Iya. Ini rada itu, Oh, rada seperti ini. rada berdiri. Jangan terlalu miring ya. Iya. Bismillah. Cara nyopotnya no. Susah. Digigit ini malah terus digigit. Oke, kita Oke, jadi kurang lebihnya yang jadinya mana? Langsung saja Ya, akan gitu menjadi aja. seperti ini. Pokoknya pemirsa ya. Kita akan ke tahap selanjutnya. Setelah ini kita mau apa, Bu? Membuat langsung Membuat. Mau menganyam ya? Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan proses menganyam. Tetap di Sang Kreator.
Oke pemirsa, sekarang kita sudah masuk ke tahap selanjutnya yakni tahap menganyam kerajinan. Yang akan mempraktekannya langsung ada Ibu Raika. Ibu Raika. Bu, boleh langsung saja Bu kita praktek bagaimana proses menganyamnya. Yuk. Ya. Sekarang kita mau buat tatakan gelas yang kebetulan Oke. ini desain dari saya. Tatakan gelas bentuk strawberry. Nah, kalau ini kita nggak menganyam tapi menggulung. Oke, menggulung. Nah, kita bisa pakai yang pendek ataupun yang panjang. Nah, kita gepengin dulu supaya mudah pada saat dia digulung, ya. Supaya mudah pada saat digulung, kita bisa pakai kuas. Nah, lintingan itu ada yang bagian sisi berlubang, dia besar dan ini lebih lancip. Jadi menggepengkannya itu dari bagian besar ke bagian kecil. Oke, dari bagian besar ke bagian kecil. Kekuatannya sama 3 kali lah. Otomatis nanti dia akan melengkung kan? Jadi mudah untuk digulung. Oke. Nah, pada saat menggulung kita mulai dari yang besar. Supaya nanti pada saat terakhir dia dilem, dia yang kecil. Dia akan hilang. Oh Dia iya akan iya rapi. iya. Dia akan rapi, nggak ada Nggak ada kelihatan. sambungan. Iya. Kalau nanti dia yang paling besar, nanti dia kelihatan timbul gitu ya, kelihatan kasar. Jadi akan kelihatan halus, bisa tebak-tebakan ujungnya. Oh, Nah, yang ini. Nah, kita mulai dari yang bagian yang besar. Nah, kalau lingkaran kan mudah ya, seperti Ya. obat nyamuk, tinggal gulung saja. Nah, kalau yang bentuknya segitiga, Kita mau membuat bentuk strawberry ya, segitiga. ya, kita tekuk dulu dia. Jadi digulung sementara sedikit-sedikit. Nah, lemnya nanti sedikit-sedikit saja. Ini kita luasin dulu. Digulung aja dulu, diluasin dulu. Nah, habis itu kita bentuk segitiga. Kelihatan nggak? Ya, ya. Ini tuh idenya saya ngeliat dari uploadan salah satu artis pengrajin koran juga dari orang India tapi tinggal di Brunei. Waktu itu dia bikin gantungan kunci tema buah. Nah, dia bikin tema strawberry sama semangka. Kok bisa ya bikin bentuknya segitiga gitu, nggak ada tutorialnya. Saya coba aja. Nah, ini udah mulai dibentuk segitiga. Ditekan. Kita tekan pakai 3 jari. Lemnya sedikit-sedikit aja. Iya. Makin lama kelihatan. Nah, lemnya sedikit. Kalau lemnya kepanjangan nanti jadi cepet robek kertasnya. Terus sambil ditarik supaya dia rapat. Terus yang ini tuh menjepit supaya dia rata. Ya, nggak ada. Ini tuh untuk menjepit. Ini sambil kita tarik, gulung. Nah, sebentar-sebentar ditekan lagi supaya dia berbentuk segitiga. Gitu. Oke nih, jadi seperti ini pemirsa. Penampakan segitiganya sudah mulai terlihat. Nanti semakin besar dan semakin besar, ini kurang lebih 10 cm. Tatakan gelas itu rata-rata 10 cm. Ya. Biasanya untuk satu jadi kayak gini butuh berapa lintingan, Bu? Untuk yang panjang itu sekitar 9 atau 10 tergantung tarikan juga ya. Iya. Jadi kalau saya lagi bina ibu-ibu, kadang-kadang ada yang 9, ada yang 10, tergantung tarikan kerapatannya mereka juga. Nah, bikin ekornya ini. Nah, ini yang ini. Maaf. Ya, ini ekor terakhirnya di sini. Nah, gini ya. Oh. Ini misal sudah mau habis ya, udah mau habis. Ini kita lem lagi. Misalnya sudah mau habis, udah mau selesai. Nah, kita tentukan yang mau jadi atas yang mana. Ini yang atas, ini yang bawah. Maka kepalanya kita bikin cetakan di sini. Nah, ini kreasi kita aja, kreasi saya. Supaya jadi ceritanya ini tangkainya strawberry. Oh iya. Ini lurus. Tinggal dan diusahakan selalu ada di bawah. Jadi dia rapi, cantik gitu kan, dia ada di bawah. Nah, enaknya kertas kayak tadi kan saya buka, tinggal dirapiin aja lagi. Iya, benar. Rapi lagi. Nah, ini yang agak lama nunggu di sininya. Di sininya. Nah, ini
seperti ini. Oke, ini sudah dibentuk, sudah terlihat bentuk strawberry. Terlihat gampang, tapi butuh tenaga juga pemirsa Ya, untuk membentuknya. Karena untuk segitiga, kalau lingkaran mah gampang, tinggal tarik Iya gitu Bu, ya. butuh tenaga untuk nariknya tuh biar bisa jadi benar-benar ditekan padat. untuk Iya. segitiganya. Oke Bu, selanjutnya setelah kita terbentuk ini, kita prosesnya tahap selanjutnya apa? Ya, jadi setelah jadi bentuk dasar, setelah itu adalah kita olesi lem, lem putih, bisa merek Fox atau merek yang lainnya, yang sudah dicampur air, proporsinya ada 50-50, Iya. ada yang 30-70, tergantung kesukaan ya. Ada yang pengen encer, ada yang pengen agak berat. Nah ini sudah dicampur rata. Terus kita sediain plastik, karena dia kan nanti lengket ya. Iya. Oke, di Nah, sini. ini kita pegang aja. Jadi kita oles satu sisi. Ini tujuannya merekatkan gulungan tadi, juga supaya dia jadi kaku, jadi keras. Nah, iya. Nah, nanti dicatnya kalau sudah dilem. Jadi semua yang kita pakai di sini water base, mulai dari lem, cat, varnish dimasuk ya agak-agak. Nah, ini harus masuk ke dalam. Nah, ini satu sisi dulu. Nanti bisa diulang yang sisi di sini ya, karena ini kan agak basah. Nah, kalau tangan nih suka tadi bisa robek, jadi ditunggu aja. Nah, itu dikerjakan semua Iya. berbarengan. Jadi nggak satu-satu. Bisa ada banyak yang mau dilem, dikerjakan semua di alas plastik. Bisa di luar, bisa juga Iya. di dalam. Oke, setelah dilem kita nunggu lemnya kering Iya. terlebih dahulu. Jadi gini, otomatis pada saat jadi 6 gitu ya, kita mau ngoles lagi, ini udah kering. Oh, Jadi kita ngerjain yang banyak, ini udah bisa dikerjain lagi Oke. sebaliknya. Nah, kalau cat, kebetulan di sini saya pegangnya ada merek Titi. Kita pakai catnya itu akrilik ya. Di sini ada tulisannya akrilik. Oke. Ada merek Titi, ada merek Joico, Meris, di toko alat tulis banyak. Karena kenapa akrilik? Karena dia mudah diencerkan dengan air. Dia tidak beracun. Makanya ini namanya water base. Water base itu cat yang bisa diencerkan dengan air. Iya. Oke. Ini sudah diencerkan dengan air, kebetulan ini tinggal sedikit. Jadi kita harus nyetok ya warna-warna favorit, terutama kalau yang harus ada campur-campuran. Nah, ini pasta. Jadi kita sudah encerkan dengan air, kita simpan. Nah, tinggal dioles aja. Di sini tinggal dioles. Sama nanti penerapannya satu sisi juga kayak gitu. Selesai yang merah, nanti yang hijau. Nah, sekarang kita lukis daunnya aja ya. Oh iya. Kalau saya pengen kental, nggak perlu diencerkan air lagi. Langsung diaplikasikan ya. Nah, ini kita bisa desainnya mau ngadepnya kemana. Dia mau ke kiri, mau ke kanan, ngabar daunnya. Ini juga karangan saya aja. Daun stroberi itu ininya dulu di sini, di sini. Ini lancipnya di sini. Kemudian di depan ini dibagi 3. Kalau ditimpa lagi nanti dia nggak ini. Nah, ini tutup dulu. Oke. Nah, ini yang putihnya tuh cukup ditotol-totol aja. Pakai belakang ini juga bisa. Nanti kalau udah selesai terakhir, semua udah kering, baru di vernish. Nah, karena ini sudah ada warnanya, maka vernishnya yang bening aja. Jadi vernish itu macam-macam juga warnanya. Ada yang bening, ada yang gradasi. Dulu. Gradasi apa? Coklat kayu dari kuning sampai kemana nih? Sini ya. Kalau salah-salah dikit lupa, nggak kelihatan. Pembeli kan nggak ada yang tahu. Nggak akan ada yang ngeh kalau titiknya lupa satu. Ini bisa-bisanya kita aja. Oke, nah ini dia pemirsa hasil karya dari Ibu nih. Jadi kurang lebihnya seperti ini nih karyanya. Dari proses melinting dan terus tadi dibentuk, jadilah seperti ini. Ini itu adalah kegunaannya untuk tatakan ya Bu? Iya. Tatakan gelas. Tatakan gelas. Bisa juga jadi hiasan dinding di dapur. Ini buat
cantolan di pakunya. Nah ini juga selain Jadi untuk tatakan seger. bisa juga untuk jadi home decor. Jadi yang ingin rumahnya estetik bisa banget nih menggunakan kerajinan yang seperti ini. Oke, pemirsa, tentu sampai sini Anda sudah dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan dari si home decor dan juga tatakan ini. Masih ada lagi di sesi selanjutnya kita akan masih berbincang-bincang mengenai bagaimana sih target market dan pemasaran dari ibu-ibu ini. Penasaran seperti apa? Tetap ikuti terus Sang Kreator. Oke pemirsa, setelah tadi kita melihat bagaimana proses pembuat kerajinannya. Nah di sini sekarang sudah ada berbagai macam hasil karya dari Ibu Rika dan juga Ibu Juli. Bu, boleh dijelaskan dong Bu, ini ada apa aja dan kegunaannya untuk apa? Kalau boleh di-spill juga harganya, silakan Bu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau ini kita sebutnya namanya tabung. Bisa jadi untuk tempat sampah, contoh di sana. Bisa juga untuk diisi vas bunga, pot, atau bunga yang di dalam ruangan. Ini sama tabung, ini saya lukis. Nah, ini bisa untuk jadi wadah souvenir. Ya, mau aksesoris. Nah, ini tempat tisu. Kalau ini dia ditempel ya, tidak dianyam. Ini juga tempat tisu yang besar. Ini bisa tempat pensil, bisa tempat bunga, wadah serbaguna. Nah ini tuh keranjang bolong saya bilang. Ah iya. Keranjangnya bolong-bolong. Nah ini ada tatakan gelas yang tadi. Ada yang polos, ada yang berwarna. Nah ini wadahnya. Ini ada keranjang. Ini juga bisa sebagai wadah untuk tatakan gelas ya. Jadi untuk kebanyakan itu sebagai home decor. Iya. Penghias ruangan. Kemudian sebagai souvenir, tanda mata, bingkisan, dan ini awet, tahan lama, tahan air. Kalau basah tinggal dijemur aja, dia bisa kering lagi, sangat awet, tahan lama. Nah ini juga ada produk yang bentuknya lucu. Nah seperti ini yang untuk suka kerajinan. Iya. Ini saya simpan buat alat-alat bahan-bahan kerajinan. Ini kayak yang butuh keranjang-keranjang untuk parcel akhir tahun kan, atau lebaran seperti itu. Dan ini semuanya kita pakai lem, cat, dan varnish yang water base, artinya bebas racun. Contohnya tatakan gelas kalau dia ada di atas meja, dia aman bersentuhan dengan makanan dan minuman karena dia bebas racun. Oke, sudah disepil nih kegunaannya dan bentuknya seperti apa. Satu lagi Bu, pemirsa juga pasti kepo, harganya itu seperti apa? Ya, oke, terima kasih. Mulai dari yang paling murah, tatakan gelas ini, yang polos ini kita jual sepasang, itu 15.000. Kemudian ini 16.000 dan ini 17,5. Kalau wadah ini bisa 35.000. Keranjang mulai dari 35 sampai 50 tergantung ukuran besar. Tempat tisu yang besar ini 50, yang sedang ini 40. Nah, ini sekitar 60 dan ini 70.000. Nah, tempat pensil ini sangat murah ya, 35.000. Pemirsa, harga paling mahal hanya Rp70.000 untuk sebuah karya seni yang proses pembuatannya itu lumayan rumit. Itu mungkin sangat terjangkau dan murah. Nah, bagi Anda yang ingin mempraktekannya langsung dan ingin penasaran juga ingin membeli, bisa langsung datang ke Rumah Kreatif Ufaira yang ada di Purwakarta, Jawa Barat. Satu lagi saya ingin tahu nih, harapan untuk Ibu dan Ibu Juli juga ke depannya seperti apa untuk usaha yang sedang ditekuninya juga. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, harapannya koran bisa, atau kertas ya, terutama yang bahan kertas, dia tidak lagi disepelekan. Hasil akhirnya sangat kuat dan kokoh, bisa bersanding sama dengan rotan. Ya sama kuatnya. Harapan saya ya lebih banyak yang berminat gitu sama kerajinan kami gitu. Terus nggak dilihat sebelah mata juga. Pemirsa, sekian Sang Kreator episode kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit undur diri. Semoga Sang Kreator kali ini dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di Sang Kreator berikutnya.